Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Yusria, mahasiswa semester 2 Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mewawancarai seorang dai, di mana ini adalah tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Arab. Kalau mau lebih lanjut, lihat video berikutnya ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya telah bersama narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Romdona Hidayat. Kebetulan beliau adalah pimpinan Yayasan Baitul Maqdis. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah penting bahasa Arab untuk berdakwah? Sudah barang tentu sangat penting, sangat-sangat penting. Mengapa? Sebab pertama sumber untuk berdakwah yaitu Al-Quran Hadis berbahasa Arab. Oleh sebab itu sangat penting bahasa Arab untuk berdakwah. Yang kedua apa? Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu jawabannya sangat penting dari Bapak Kiai Haji Romdona Hidayat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah seorang dai harus menguasai bahasa Arab dan sebutkan alasannya kenapa? Diusahakan dai itu sama menguasai bahasa Arab. Pertama, ketika kita dakwah ada hal-hal yang memang mau tidak mau harus pakai bahasa Arab. Mau tidak mau harus pakai bahasa Arab, seperti membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis Rasul, atau muqaddimah. Biasanya itu pendakwah atau dai itu harus pakai bahasa Arab. Itu sangat penting, sangat diharuskan dai itu menguasai bahasa Arab. Baik, nah untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih penggunaan kitab Turos atau kitab kuning sebagai referensi? Pernahkah Bapak menggunakan kitab kuning untuk berdakwah? Sudah barang tentu pernah, dan sangat baik ketika pendai itu menguasai kitab kuning dan referensi kitab kuning ini, khususnya di Indonesia ini sangat diperlukan. Dan kitab kuning merupakan salah satu penjabaran para ulama kaitan dengan materi-materi dakwah. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa sih atau adakah tips atau saran bagi orang yang ingin menjadi penceramah gitu? Saran bagi pendai atau penceramah, terus mencari ilmu, jangan pernah bosan. Ilmu Allah tidak akan pernah habis, dan baru penceramah itu akan diterima oleh umat ketika penceramah itu berwawasan
yang luas atau tinggi. Sebab itu terus mencari ilmu, terus mencari ilmu, terus mencari ilmu agama khususnya. Sekian. Baik, nah cukup sekian wawancara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita telah bersama narasumber. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Apakah penting bahasa Arab untuk berdakwah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Mengenai pentingnya bahasa Arab, tentunya setiap dai itu memerlukan mempunyai ilmu dan kefasihan dalam berbahasa Arab ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-12, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab bukan berarti tanpa makna, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya bahasa Arab itu merupakan bahasa yang sangat fasih, yang paling jelas dan juga paling luas, maka pengungkapan maknanya itu bisa beragam dan perlu ditafsirkan dengan teliti. Maka dari itu Al-Qur'an merupakan pelengkap dan kitab paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan diturunkannya dengan menggunakan bahasa Arab seperti itu. Jadi ya kalau bicara penting, tentunya itu penting. Masya Allah sekali ya jawabannya. Nah selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah seorang dai atau pendakwah harus menguasai bahasa Arab, dan sebutkan alasannya kenapa. Ya, pertanyaan yang menarik. Untuk para dai tentunya harus bisa menggunakan bahasa Arab dan fasih menggunakannya, sebagaimana yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Imam Syafi'i yang merupakan salah satu mazhab terbesar di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa untuk mempelajari bahasa Arab ini wajib bagi setiap muslim, karena kan bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu mempelajari bahasa Arab merupakan suatu kewajiban untuk thalabul ilmi, apalagi untuk dai-nya. Jadi kan dai ntar yang menjelaskan, yang memaparkan, tentunya dai harus lebih menguasai bahasa Arab daripada murid-muridnya seperti itu. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu penggunaan kitab turos atau kitab kuning sebagai referensi. Nah, pernahkah Ustadz menggunakan kitab kuning untuk berdakwah sebagai referensinya? Ya, tentunya penggunaan kitab kuning atau turos yang disebutkan. Kitab kuning itu kan sebagaimana yang kita ketahui, kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, kitab yang ya istilahnya apa ya, tradisional seperti itu ya, yang konservatif. Maka ya penggunaan kitab tersebut menurut saya sih harus digunakan dan juga pernah digunakan, terutama mengenai kitab-kitab bahasa Arab tentunya. Apabila kita mempelajari bahasa Arab menggunakan kitab yang dipaparkan oleh ulama, itu akan lebih mempermudah dan juga akan lebih memperjelas apa yang akan dibahas. Langsung saja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu adakah tips atau saran bagi orang yang ingin menjadi penceramah atau menjadi pendakwah? Baik, yang pertama mungkin tips untuk pendakwah dai, tentunya mereka harus menguasai bahasa Arab. Nah, apa yang harus mereka pelajari dalam bahasa Arab? Mungkin sebagian orang itu akan pusing atau akan lebih susah memahami ketika terlalu banyak menghafal. Misalkan kalau kita belum siap untuk menghafalkan sorof dan lain sebagainya, bisa terlebih dahulu didalami
dari segi kaidah, dari segi makna. Nah, ntar ketika dai atau calon dai tersebut telah memahami makna dan kaidah dari bahasa Arab tersebut, untuk kedepannya akan lebih mudah menurut saya seperti itu. Ya, insya Allah sekali ya jawabannya. Alhamdulillah pertanyaan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da an ulki nadratan ala nataiz al-muqabbalah min ahamiyatul al-lughatul arabiyyah lid-da'wah alhamiyatan kabiratan. Limadha? Li'annahu masdaru lid-da'watil Qur'an wa hadithi kama fil harf Yusuf al-ayah 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Innallaha anzalal Qur'an bi astikhdam al-lughatul arabiyyah la ya'ni annahu la ma'na lahu kama fasarah Ibnu Katsir rahimahullah anna lughatul arabiyyah hiya lughatul talaqatun wal wudu wal akthar syamulan wa tahtaz ila al-bathi bi al-nisbatu likiyahima min ad-dururi itqan al-lughatul arabiyyah ala sabili al-mithal qur'atul Qur'an au al-hadithi al-muqaddimah. Fami ad-dururi jiddan al-khatib yu'tain an ta'lam al-lughatul arabiyyah wa yajibu ala kulli syakhsin muslimat li anna al-lughatul arabiyyah hiya al-lughatul lillah fil kalami wa lughatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thalithtu annahu yajibu istikhdamuhu wa isti'amaluhu li annahu yashulu al-amru wa yu'dihi wa yatimuhu munaqashatuhu katahwili lil madah ad-da'wah. Akhara al-nas syayikh al-iqtirahat limat yuridu ayyusbih da'iyan hiya al-istimrari fi talabul ilmi ala yat'abu min talabul ilmi wala yanfad alamullah. Wa yaqbalu al-muhaddir indama yakunu al-muhaddir al-wasi' al-afqa al-iftirari fi raqsul ma'rifat wal ulumi wal ma'rifat wal khusatan al-ma'rifat ad-diniyah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.